Oke, berjumpa lagi dengan saya pada tutorial kali ini ya. Kita akan membahas Cisco Packet Tracer 17.82 ya. Nah, di sini kita akan melakukan setting ya terhadap suatu jaringan ya. Sini ada jaringan ya yang terkoneksi ya ke masing-masing switch. Kemudian switch tersebut terkoneksi ke router dan ke sentral, kemudian tersambung ke internet service provider, kemudian ke web server. Nah, di sini juga dicantumkan bahwa untuk staff ya memiliki 100 host, bagian sales ada 50 host, di bagian IT ada 25 host ya. Nah, langsung saja kita lihat untuk PT activity-nya ya. Di sini ada yang masih kosong-kosong tabel ya yang harus kita isi ya untuk IP address-nya ya. Untuk virtualannya juga di masing-masing switch, dan untuk network interface card-nya, IP address-nya serta gateway-nya. Oke. Jadi yang pertama ya, kita akan melakukan ya setting ya. Di sini ada kita harus melakukan subnetting ya. Di sini ada 4 katanya. Yang pertama itu IT departemen ya, 25 host ya. Kemudian sales department itu membutuhkan 50 host. Kemudian staff ya, staff itu require 100 host, dan guest subnet ya untuk future, untuk ke depan itu dapat mengakomodasi sekitar 25 host. Jadi dari sini ada 4 subnet yang harus kita buat ya. Jadi pertama kita membuat subnetting dulu ya, membagi subnetting dari 4 ya. Ada 4 subnet ya, staff, sales, IT, dan guest network ya. Oke, menggunakan IP address 192.168.00/24. Oke, di sini sudah ada Excel yang sudah saya buat ya untuk membantu memudahkan ya. Di sini ada tabel pembantu ya, di mana ada prefix number dari /24 sampai 30, subnet masknya ya. Kemudian ada total host dan usable host ya. Jadi contoh seperti /24 total host yang bisa untuk di sini ada 256 tapi minus 2 ya untuk usable host, begitu juga untuk /25 dan seterusnya ada 128, 64, 32, 16, 84. Tapi yang usable hostnya itu seluruhnya pasti minus 2 ya. Seperti ini. Oke, jadi kita sudah tulis ya di tabel pembantu ini juga untuk melakukan subnetting ya. Di sini ada subnet description untuk namaan ya. Kemudian ada berapa ya, kalau tadi staff itu di soalnya ada 100 host, di sales ada 50, IT 25, guest network untuk yang ke depan itu 25 ya. Nah, di sini kita akan menentukan network address, first IP address, last host IP address, dan juga broadcast IP address ya. Nah, yang pertama kita perhatikan dulu host ya. Kita urutkan dari host terbesar sampai terkecil ya. Kita lihat di sini 100 ya. Dia prefix number berapa yang usable hostnya mencukupi ya. Kalau di sini yang paling cukup itu adalah /25 ya, yang mendekati ya. Kalau /24 terlalu boros ya untuk hostnya. Jadi kita gunakan yang paling pas yaitu /25. Kalau /26 hanya 62, kurang ya. Jadi kita gunakan /25. Jadi di sini saya tulis /25. Untuk sales ya, untuk sales 50 ya. Kalau /27 kurang ya. Jadi di sini /26.
Kemudian untuk IT ya sama dan guest network kita gunakan /27 ya. /27. Di sini juga /27. Oke, sekarang ya kita akan menentukan network address ya. Di sini sudah di soalnya sudah dicantumkan ya. Untuk network address itu yaitu kita mulai dari 192.168.0.0 ya. Oke. Sehingga ya untuk jadi first host address ya adalah, atau supaya Anda lebih paham ya, ini kan di /25 ya. Di /25 dapat menampung, di sini ada 126 ya, atau 128 ya total host. Jadi dari /0 ini ya sampai IP paling akhir ya, itu IP paling akhir adalah IP broadcast-nya. Oke, jadi setelah kita menentukan network address ya yang dimulai 192.168.0.0 ya, kita lihat ya sesuai /25 di sini total hostnya 128. Jadi kita tambahkan saja atau 128 ya. Tapi karena mulai dari 0 maka dia sampai 127 ya. Oke. Karena dihitung dari 0 ya. Jadi sini sampai 127. Untuk last dan first itu mudah sekali ya, -1 di sini ya. Kita copy saja, ini -1, 127 ganti 126. Sedangkan untuk first usable-nya ini +1 ya. Dari sini ya. Kita copy saja ya. Ganti jadi 1. Selanjutnya untuk sales ini ya, IP address-nya dimulai selanjutnya dari broadcast address di sini ya. Jadi tinggal kita copy saja ya. Copy saja kemudian di paste di sini ya, tapi jangan lupa diganti di sini mulai dari 128 ya. Kemudian untuk selanjutnya ya, sudah pasti di sini sampai caranya seperti tadi ya, 191 ya. Caranya sama ya. Oke, kemudian ya. Nah, di sini yang first dan last sama ya caranya. Sorry. Saya copy saja yang ini ya, paste ini. Ini berarti 90 ya. Dan yang di sini ya, ini saya copy dari sini ya. Setelah ini ya. Berarti 129 ya untuk first. Oke. Selanjutnya untuk network address selanjutnya, maka kelanjutan dari broadcast address ya. Berarti mulai dari 192 ya di sini. Berarti di sini 193 ya. Kemudian yang di sini ya, yang broadcast address-nya itu 223 ya, dari 192 ya. Jumlahkan jadi 192.168.0.223 ya. Berarti last usable host address adalah 222. Oke, kemudian untuk yang selanjutnya ya, maka kelanjutan dari IP address ini ya 224 ya. Berarti di sini adalah 225 ya. Kemudian yang lastnya di sini yaitu 255. Oke. Berarti yang di sini 254. Oke, selesai. Jadi dari sini kita sudah berhasil ya melakukan subnetting untuk masing-masing departemen ya yang ada ya, dari staff, sales, IT, dan guest network. Selanjutnya ya, kita tinggal menentukan ya IP address ya berdasarkan interface device ya. Berdasarkan interface device.
Nah, di sini dari tabel yang soal di PT Activity sudah ada ya. Kita mulai dulu ya. Yang kosong-kosong ini kita harus isikan terlebih dahulu ya, supaya pada saat setting command line-nya sebentar lebih memudahkan kita ya. Jadi G00 ya, itu yang berada pada router 1 ya, di sini ya. G00 ya. Kita lihat ya, ini G01. Kemudian kalau di sini G00 ya, oke, berarti dia yang mengarah ke switch 1 ya. Mengarah ke switch 1 yaitu staff. Berarti staff network address mulai dari yang ini ya. Yang ini. Yang 192.168.00/25. Tapi ingat, first usable host address ya mulai dari 01 ya. Jadi kita copy saja ya yang ini ya. Yang ini ke sini ya. Jangan lupa ada slash prefixnya itu kita main di /25. Selanjutnya untuk G01 dia masuk ke switch 2. Berarti ini yang ini ya. 129 ya. 129 ini prefixnya /26 ya. Oke, kemudian yang gigabit 0/2 ini kita cek di sini ya, apa benar dia mengarah ke switch 3, benar ya. Ke switch 3 berarti kita ambil yang ini ya. 193 ya. 93 kita copy paste di sini. Jangan lupa prefixnya itu 25 ya. 27 ya. Prefixnya 27. Begitu juga, oke, sudah ya. Yang ini sudah diisi. Selanjutnya kita isi juga untuk virtual LAN ya. Jadi kita berikan IP address di sini untuk virtual LAN switch 1 2 3 ya. Nah, karena tadi sudah digunakan yang 01, kita mulai saja ya. Sini yang 02 ya. 02. Oke. Slash-nya masih sama ya, /25 karena dia di switch 1. Untuk yang 2 kita gunakan ini, berarti dia mulai dari selanjutnya ya, karena 129 sudah digunakan, berarti di sini 30 ya. Prefixnya /26. Dan yang ini ya, kita mulai dengan 194 ya, karena yang 93 sudah digunakan tadi, prefixnya sama ya. Nah, kita sekarang akan menentukan juga ya default gateway dari virtual LAN-nya ya. Caranya ya, yang 192.168 yang /25 tadi ini ya, kita tinggal gunakan yang IP interface dari routernya tadi ya. Jadi yang ini dan ini ya, itu merupakan default gateway untuk virtual LAN-nya ya. Jadi kita tinggal copy paste aja ya sebenarnya. Ini ya, copy paste, prefixnya dihapus ya. Ini juga ya, kita copy paste, prefixnya dihapus. Dan yang ini ya, copy paste ya, prefixnya dihapus. Oke ya, selesai. Kemudian sekarang di bagian staff ya, itu hostnya ya, staff network interface card-nya, kita tentukan juga di sini IP address-nya beserta default gateway. Oke, default kita mulai dulu dari IP address ya. Kalau di staff dia IP address-nya, karena di sini sudah digunakan ya, 01 sudah, 02 juga sudah ya, 01 tadi ini sudah, 02 juga sudah, maka kita mulai di sini mulai dari 03 ya, benar ya. Di sini 03. Jadi kita copy paste saja dari switch 1 ganti 03 ya. Slash-nya masih sama, /25. Untuk default gateway ya dari NIC ini ya, kita gunakan yang 01 ya. Jadi yang ini ya, 192.168.01
1 ya. Kita copy saja. Copy paste ya. Cara yang sama juga untuk IP address untuk sales ya. Kita ambil dari sini saja ya, kelanjutan ya. Berarti di sini 131 ya. Untuk default gateway kita ambil yang ini ya, sama. Begitu juga untuk IT ya, di sini network interface cardnya, IP address-nya itu kita gunakan yang dari kelanjutan dari switch 3 ini ya. Jadi tinggal copy paste di sini 195 ya, /27. Untuk default gateway-nya sama ya. Copy paste ya. Oke ya. Oke, sudah selesai ya. Tabelnya sudah terisi. Sekarang waktunya tinggal kita lakukan konfigurasi ya. Kita lakukan konfigurasi sesuai dengan permintaan ya, atau instruksi ya yang ada di sini ya. Sebelumnya ini saya sudah print ya, untuk memudahkan ya yang seperti ini ya. Jadi tidak banyak minimize ya. Saya sudah print, saya tinggal sambil mengetiknya saja ya, untuk melakukan konfigurasi yang ada pada switch ini ya dan router. Oke. Jadi di sini ya, ini saya close dulu ya karena saya sudah print ya. Kita akan melakukan ya konfigurasi yang pertama di sini di router ya. Jadi ada 4 konfigurasi yang harus kita lakukan di router R1, di switch 1, switch 2 dan switch 3 ya. Oke, saya mulai dulu dari konfigurasi yang ada pada router 1 ya. Oke. Ya. Oke, kita klik router 1. Kemudian kita mulai konfigurasi melalui command line-nya ya. Enable ya. Kemudian kita masuk konfigurasi terminal ya. Kemudian service password dash encryption, kemudian security password minimal length 10, minimal length 10. Kita tentukan hostname-nya router R1 ya. Kemudian login block for temp within 120. Kemudian kita enable secret password, enable secret ya. Pada saat ini kita lihat ya passwordnya yang ada di instruction. Enable secret Cisco INPA55. Ini password yang sesuai di instruksi ya. Kemudian kita IP versi 6 unicast routing. Kemudian kita tentukan username admin 1 sesuai ya di instruksi, dan secret passwordnya itu adalah admin 1PA55 ya. Kemudian no IP domain lookup. Kemudian IP domain name CNA lab.com. Oke,
Selanjutnya interface ya. Nah, oke. Dari sini kita akan melakukan setting interface ya. Kita perlu tabel yang tadi yang sudah kita buat. Kita masuk ke interface gigabit 0/0 terlebih dahulu ya. Setelah masuk, kita tentukan IP address yang sudah kita dapat tadi ya, 192.168.0.1 ya, itu ada di tabel. Kemudian /25 itu ya, itu merupakan subnet masknya ya, yaitu 255.255.255.128 ya. Kemudian duplexnya itu auto ya. Kemudian speednya juga auto ya. Selanjutnya kita setting IP versi 6, address yaitu yang ada di sini ya, yang link local state ya, FE 80 1 ya, link dash lokal ya. Oke, selanjutnya kita tentukan IP versi 6 addressnya supaya tidak salah ya, tidak keliru. Kita copy saja ya. Ini kita masuk di G00, yang ini dia ya. Kita blok, copy dan paste di sini ya. Oke, enter, no shutdown. Oke. Selesai untuk interface yang 00 gigabit. Sekarang untuk interface 01 ya. Komennya kurang lebih sama ya. Kita tentukan dulu IP address ya. IP address di sini 0129 ya, /26 ya. /26 itu atau 192 di sini ya. Oke, kemudian kita setting juga duplexnya itu auto, speednya juga auto ya. Kemudian untuk IP versi 6 link lokalnya itu sama ya. Untuk yang IP addressnya versi 6 itu yang berbeda ya. Oke, kita kopikan saja ya dari sini ya, yang G0/1 yang ini ya, berarti IP addressnya untuk nih ya, kita copy saja ya, supaya tidak keliru, paste di sini. Oke, kemudian no shutdown. Oke, selanjutnya kita masuk ke interface gigabit 02 ya. Masuk ke gigabit 02, kita berikan IP address versi 4-nya yaitu 193 ya. 255 224 ya, 224 untuk /27 ya. Enter. Kemudian untuk duplexnya ini auto, speednya juga auto. Kemudian untuk link local state-nya juga itu sama ya. Dan untuk IP address versi 6-nya kita copy paste saja ya, dari yang ini ya. Copy dan kemudian kita paste. Kemudian no shutdown. Oke, selanjutnya kita masuk ke serial ya. Tadi port interface gigabit, sekarang serial 0/0/0 ya. Sorry, /1 ya. Perhatikan di tabel ya supaya tidak keliru. Kemudian kita tentukan IP address versi 4-nya dulu ya. Di sini kita ganti jadi 172.16.1.2 dengan /30, berarti itu /30 255.255.252 ya. Kemudian kita berikan link local state-nya juga sama
dan kita tentukan juga IP versi 6 address-nya. Ini IP versi 6, kita copy saja ya dari sini. Copy, paste, enter. Oke, kemudian no shutdown. Kemudian kita tentukan banner MOTD ya. Di sini setelah itu kita masuk ke line console ya. Untuk memberikan password ya, di sana juga kita setting line console set timeout. Kemudian untuk passwordnya kita berikan Cisco Conpa55. Cisco kita harus sama ya seperti di instruksi Cisco Conpa55. Oke. Kemudian login. Kemudian line VTY. Set timeout. Kemudian transport input SSH ya, exit, dan kita buat cryptography generate RSA general keys modulus 1024. Oke, N. Ya, kita cek kembali ya. Kita cek kembali di bagian PT activity. Oke, untuk router 1 sudah oke ya. Sudah hijau semua, berarti settingan kita untuk router 1 sudah oke. Di sini masih ada yang merah ya, untuk switch 1 2 3 belum kita setting ya, sales staff-nya dan IT-nya juga untuk device-nya belum disetting. Oke, selanjutnya berarti kita akan melakukan setting di switch 1 ya. Di switch 1. Oke, switch konfigurasi ya. Di sini. Untuk yang perlu diperhatikan ya, di sini untuk secret pass ya, yaitu Cisco Enpa55 ya. Jadi jangan sampai keliru ya. Kita perhatikan dulu ya, Cisco Enpa. Saya harus tulis kembali dulu ya catatan supaya sebentar pada saat ini tidak salah ya. Cisco Enpa55. Kemudian konsol passwordnya juga ya, di situ harus diperhatikan ya. Konsol passwordnya di situ kita masukkan Cisco Conpa 55. Oke ya. Jadi kita langsung ya. Jadi saya catat dulu ya untuk passwordnya supaya tidak keliru. Selanjutnya kita masuk saja ke switch yang pertama ya. Switch yang pertama. Oke, kita masuk di switch 1 ya. Enter. Enable. Kemudian konfigurasi terminal. Kemudian service password encryption. Kita berikan nama untuk hostname switch 1
ya. Kemudian kita tentukan password yang tadi, enable secret Cisco enva55, Cisco enva55, oke. No IP domain lookup. Kemudian kita setting interface VLAN 1, ya. Kita masuk dan kita berikan IP address. Ya, ini IP address yang tadi di tabel, ya. Oke, saya buka dulu, ya. VLAN. Oke, yang ini dia, ya. Jadi kita berikan IP address yang ini 192.168.0.2, ya. Sesuai, ya. Kemudian spasi itu subnet masknya /255, yaitu 255.255.255.128. Itu untuk /25, ya, CIDR. Oke, enter. Kemudian kita shutdown, ya. Oke, kemudian kita berikan IP default gateway-nya, IP default gateway 192.168.0.1, ya, sesuai di tabel, ya. Enter. Kemudian line console ini kita setting juga, ya, passwordnya kita berikan password sesuai yang tadi, ya, Cisco enva55, ya. Oke, kemudian, ya, login, exec timeout. Kemudian kita masuk ke line VTY. Exec timeout juga. Oke, dan line VTY 5.15. Oke, sebelumnya kita login dulu, ya. Jadi setelah login, exec timeout 50, line VTY 04, exec timeout, kemudian kita login dulu, ya. Kemudian setelah login line VTY, kemudian exec timeout, kemudian login, dan end. Oke, selesai. Kita cek kembali, ya, untuk PT activity-nya, ya. Cek untuk switch 1. Ya, switch 1 sekarang berhasil, ya, kita setting konfigurasi sudah hijau, ya. Sekarang kita lakukan setting yang sama pada switch yang kedua. Oke, switch yang kedua, ya. Kita masuk, klik di switch kedua, masuk ke command line, enable konfigurasi terminal, service password encryption, kemudian hostname kita tentukan jadi S2, kemudian enable secret password. Nah, ini sama, ya, enable secretnya ini sama seperti password yang
tadi ya, yang ada di switch 1 ya. Cisco N55 ya, itu passwordnya. Kemudian no IP domain lookup. Kemudian kita masuk ke interface VLAN 1 ya. Kita setting IP address. Nah, ini kita lihat tabel untuk switch 2 ya. Di sini ya, 130 ya. Yang ini ya. Jadi kita masukkan IP address 192.168.0.130 spasi. Subnet masknya 255.255.255.192. Oke. No shutdown. Kemudian kita setting IP default gateway-nya. Lihat di tabel 192.168.0.129. Oke. Ini IP default gateway-nya. Kemudian kita masuk ke line console 0 ya. Kita berikan password. Passwordnya juga sama seperti yang tadi ya di switch 1. Untuk passwordnya adalah Cisco Conf55 ya. Kemudian setelah kita beri password, login ya. Kemudian exec time out. Kemudian masuk ke line PTY 4. Kemudian exec time out. Login. Kemudian masuk kembali di line PTY 15. Oke, kemudian exec time out, login, end. Oke, kita cek kembali untuk paket activity-nya ya, cek result. Ya, di sini juga sudah oke ya, sudah centang ya. Sekarang kita lakukan hal yang sama juga di switch yang ketiga ya. Switch yang ketiga. Oke. Di switch yang ketiga. Kita masuk di paket tracer ya. Masuk ke switch yang ketiga. Oke. Langkahnya sama ya. Jadi enable conf terminal service password encryption, service password encryption, hostname-nya S3, kemudian enable secret. Nah, ini password yang tadi ya, password yang sama seperti sebelumnya, Cisco N55 ya. Kemudian setelah itu no IP domain lookup, no IP domain lookup. Setelah itu kita masuk ke interface VLAN 1 ya. Kita berikan IP address sesuai yang ada di sini ya, yang ini ya, 192.168.0.194.
spasi subnet masknya 255 255 255 224. No shutdown. Oke, setelah itu kita tentukan IP default gateway-nya 192.168.0.193. Kemudian kita masuk ke line console. Kita berikan password untuk line console sama seperti yang tadi ya. Untuk passwordnya Cisco Conpa 55. Oke. Kemudian ya, setelah kita berikan password, selanjutnya login, exec timeout. Kemudian masuk ke line VTY. Kemudian setelah itu exec timeout. Kemudian login. Kemudian line VTY. Kemudian exec timeout, login, dan end. Oke, selesai untuk switch yang ketiga. Kita cek lagi ya untuk paket activity-nya, cek result. Oke, sekarang untuk switch 1, 2, 3 dan router sudah selesai ya untuk setting ya. Di sini masih ada yang belum, yang masih merah ini. Itu tinggal kita lakukan setting default. Oke, berarti tinggal lakukan setting di PC ya, IT, sales dan staff. Jadi kita lihat di sini ya, ini ya settingan untuk ini ya. Kita akan lakukan setting di sini ya. Oke, mulai dari sini kita masuk ke staff dulu ya. Masuk ke IP configuration. Nah, di sini masih kosong ya. Kita tinggal masukkan saja IP address yang ada ini ya. Jadi 192.168 ya 0.2 ya untuk IP versi 4-nya ya. Kemudian untuk subnet mask, oke, 192, saya salah ketik tadi ya, 168.0.3 ya, salah ketik. Oke, nah subnet masknya ini yang /25. /25 itu berapa? Lihat saja di sini 128 ya, /25 untuk subnet masknya 128. Default gateway-nya yang tadi ya, default gateway-nya yang ini ya, default gateway-nya yang ini ya, paste di sini ya. Kemudian untuk IP versi 6 sekarang ya. Oke, default gateway-nya yang ini ya. Kita coba kita ketik saja 192.168.0.1 ya. Untuk IP address versi 6 sekarang ya, yang ini ya, kita copy saja ya. Ini /64 ya. Untuk link lokal kita gunakan yang ini, link lokal ya. Kemudian untuk default gateway-nya, oh sorry, saya salah copy, harusnya yang di atas ini 2. Oke, udah benar ya, sama ya. Untuk link lokal address-nya juga sama ya. Untuk default gateway-nya juga sama ya, default gateway-nya sama. Yang harus diperhatikan adalah IP address-nya ya. IP address-nya
harus yang ini ya, staff. Oke, sudah ya, kita close. Coba kita cek sekali lagi untuk paket activity-nya. Sudah benar. Dan tadi kita mulai di staff ya, staff. Oke, staffnya sudah hijau sekarang. Tinggal sales dan IT. Oke, selanjutnya di sales ya. Kita masuk IP config. Ya. Selanjutnya kita tinggal lihat ya, samakan ya dengan ini ya, sales. Sales yang ini. Oke, untuk IP-nya /26. Kita lihat di sini /26 itu 192 ya. 192. Untuk default gateway-nya sales, kita lihat yang ini ya. Yang ini default gateway-nya. Kemudian untuk IP versi 6 ya. IP versi 6 dari sales yang ini ya, kita copy paste 64 di sini. Kemudian untuk link lokalnya ini ya. Default gateway-nya yang ini. Oke, selesai ya untuk sales. Kemudian untuk IT ya, caranya sama ya. Kita tentukan IP address-nya ya, yang ini IP address-nya. Kemudian kita tentukan subnet mask-nya /27. /27 itu 224. 224. Oke, kita berikan IP default gateway-nya yang ini ya. IP default gateway. Kemudian untuk versi 6-nya juga kita tentukan di sini ya. Versi 6/64. Link lokalnya yang ini ya. Untuk IT. Kemudian default gateway-nya yang ini ya. Yang ini. Kita copy masukkan sini. Paste. Oke. Selesai. Kita cek sekali lagi untuk PT activity-nya, cek result. Oke, congratulations on completing the activity. Oke, berarti sudah selesai ya. Semuanya sudah berwarna hijau ya. Saya rasa itulah tutorial ya untuk Cisco Packet Tracer 17.8.2. Terima kasih. Sampai jumpa kembali.